Kecerdasan jiwa marketing si anak presiden jadikan isu baliho sebagai alat promosi. Ditulis oleh Astonoto Negoro di seaword.com. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Peribahasa itulah yang terjadi dalam keluarga Presiden Joko Widodo. Jauh sebelum terjun ke dunia politik, mantan wali kota Solo itu berprofesi sebagai pengusaha mebel. Urat pengusaha dari sang ayah rupanya turun ke kedua putra beliau. Urat politik juga mulai diikuti oleh si sulung Gibran Raka Buming Raka yang kini menjabat sebagai wali kota Solo. Sementara si bungsu Kaisang Pangarep sejauh ini masih konsisten menggeluti dunia usaha, khususnya usaha kuliner. Namun tepat hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia, Selasa 17 Agustus 2021, Kaisang mengikuti jejak para elit partai memasang baliho berukuran besar yang bernada politis. Foto Kaisang terpasang menggenggam roti disertai tulisan "Saya siap untuk RI 1". Akan tetapi nampaknya Kaisang tak merogoh kocek miliaran rupiah untuk memasang baliho karena sekedar dipampang di media sosial atau medsos. Wajar saja Kaisang berhemat dengan memasang baliho di medsos. Itu karena Kaisang sedang mempromosikan sebuah produk lokal yang berada di bawah payung lembaga pengembangan UMKM miliknya, yaitu PT Harapan Bangsa Kita atau Hebat. Bukan memposisikan diri sebagai politisi yang tengah berupaya mempromosikan diri agar parasnya lebih dikenal oleh masyarakat. Sehari berselang 18 Agustus, Kaisang memparodikan perang baliho para elit partai masih dalam rangka promosi produk. Kecerdikan Kaisang memanfaatkan isu dan situasi menunjukkan kelasnya sebagai pengusaha tulen serta marketing handal. Peran baliho elit parpol berhasil digunakan sebagai momentum untuk melakukan promosi produk. Alih-alih mementingkan diri sendiri dengan memanfaatkan keahlian sebagai marketing handal, Kaisang lebih memilih membantu UMKM dalam menarik konsumen untuk meningkatkan penjualan yang mendatangkan keuntungan. Dalam hal ini lagi-lagi peribahasa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya cocok disematkan kepada mantan Felicia Tishu itu. Denny Siregar dalam kanal YouTube 2045 TV edisi 18 Agustus dengan judul Denny Siregar, Jokowi promosi baju Baduy masih dihina juga. Gaspol #37 menjelaskan bahwa Jokowi adalah presiden yang sadar benar bahwa dirinya dan apa yang dia pakai akan menjadi pusat perbincangan. Hal itu dimanfaatkan Presiden ke-7 Indonesia itu untuk mempromosikan budaya dan kearifan lokal Indonesia yang beragam, serta produk-produk UMKM buatan dalam negeri. Itu pula yang dilakukan oleh anak bungsunya, seperti sang ayah Kaisang sadar betul posisinya sebagai anak presiden akan selalu menjadi pusat perhatian. Bukannya si Kaisang terlalu percaya diri. Itu terbukti saat masalah percintaannya menarik perhatian jutaan masyarakat Indonesia. Kaisang sadar betul isu politik dinasti di keluarganya yang dihembuskan saat mas dan abang iparnya mencalonkan diri sebagai wali kota. Keduanya terpilih menjadi wali kota Solo dan Medan, menarik perhatian publik tanah air. Kini, di saat elit partai sedang mainan baliho untuk mempromosikan diri menjelang perhelatan Pilpres 2024 yang masih jauh, Kaisang hadir dengan baliho "Saya siap untuk RI 1". Itu jelas saja mampu menarik perhatian dari khalayak. Entah mereka yang suka atau tidak suka terhadap keluarga Jokowi ataupun Kaisang secara pribadi, sudah tentu akan tertarik untuk mencari tahu atau sekedar melirik baliho yang terpampang medsos tersebut. Like father, like son, ayah dan anak memiliki kesamaan, sama-sama memahami dirinya dan sama-sama mampu memanfaatkan kelebihan dalam dirinya sebagai marketing atau alat promosi hidup bagi banyak produk lokal. Mungkin lain kali Kaisang juga bisa mengikuti jejak ayahnya, mempromosikan budaya dan kearifan lokal Nusantara. Jika Kaisang hobi jalan-jalan, dirinya mungkin juga bisa memanfaatkan ketenaran untuk mempromosikan lokasi-lokasi wisata di tanah air agar lebih dikenal banyak orang. Jangan-jangan hal itu sudah dilakukan ya? Parodi baliho Kaisang mungkin menimbulkan kekesalan di hati segelintir orang, utamanya para pendukung elit partai yang tengah terlibat dalam perang baliho. Namun melihat parodi baliho Kaisang yang kreatif dan bertujuan untuk mendukung UMKM lokal, sebaiknya kita semua wajib mendukung langkah promosi si anak presiden itu. Dirinya eksis tapi bukan dalam rangka mengikuti jejak sang ayah atau Kang Mas masuk dalam dunia politik, melainkan eksis dalam bidang usaha yang digelutinya sekaligus membantu mempromosikan UMKM tanah air. Semangat Mas Kaisang, sukses usahanya. Bagaimana menurut Anda? Hasil survei Spektrum Politika, Ganjar dan Sandi tertinggi, ditulis oleh Anto Cahaya di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Kendati Pilpres 2024 terbilang masih cukup jauh, akan tetapi gairahnya mulai terasa. Hal ini dipicu oleh kehadiran rilis hasil survei dari berbagai lembaga survei yang memenuhi ruang sosial media.
Dan kembali, lembaga survei merilis hasil surveinya. Kali ini datang dari Spektrum Politika Institute. Untuk diketahui, survei Spektrum Politika Institute dilakukan pada 5 hingga 17 Juli 2021 dengan melibatkan 1.240 sampel yang tersebar di 34 provinsi. Metode yang digunakan dalam survei ini ialah wawancara secara langsung dengan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei Spektrum Politika Institute menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menjadi sosok calon presiden terkuat hingga saat ini, sedang Sandiaga Uno memiliki elektabilitas tertinggi di segmen sosok calon wakil presiden. Berdasarkan sejumlah simulasi yang dilakukan Spektrum Politika Institute, terlihat bahwa elektabilitas Ganjar selalu berada di atas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Seperti halnya dengan lembaga survei pada umumnya, Spektrum Politika Institute juga melakukan beberapa simulasi untuk mengetahui respon konstituen dan hasil calon presiden dan calon wakil presiden. Dan berikut hasil elektabilitas melalui berbagai simulasi. Simulasi spontan Capres. Di simulasi spontan meminta responden memikirkan jawaban secara spontan saat ditanya, dan preferensi politik masyarakat ada pada nama Ganjar Pranowo dengan elektabilitas di angka 16,9%. Kemudian elektabilitas Prabowo Subianto yang berada di 16,4% dan bahkan mengalahkan Presiden Joko Widodo di 13,8%. Sementara Anies Baswedan dengan elektabilitas 10,2%. Menarik, masih ada nama Jokowi, mengingat pada simulasi ini responden atau konstituen menjawab secara spontan nama calon presiden 2024, dan rupanya masih ada masyarakat yang menghendaki Presiden Jokowi. Berikutnya, di simulasi 27 nama dengan membagi kartu nama-nama. Simulasi 27 nama Capres. Di simulasi 27 nama dilakukan dengan kartu nama-nama. Kembali tertinggi Ganjar Pranowo memperoleh elektabilitas di 21,9%. Ia mengalahkan Prabowo yang memperoleh 20,6% serta mengalahkan Anies yang mendapat 13,8%. Simulasi 10 nama Capres. Di simulasi 10 nama Ganjar Pranowo tetap yang tertinggi dengan meraih elektabilitas 23,8%, mengalahkan Prabowo yang memperoleh 23,2% serta Anies yang hanya mendapatkan 14,4%. Berdasarkan survei ini Spektrum Politika Institute dan hasil simulasi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai sosok yang bisa mewakili harapan mereka yang mengayomi, memiliki kinerja nyata dan berpengalaman. Pun begitu dengan latar belakang yang kini menjabat sebagai kepala daerah, Spektrum Politika Institute menilai bahwa publik menganggap kepala daerah adalah latar belakang yang cocok jadi Presiden Indonesia ke depan, menggantikan Presiden Jokowi yang juga berlatar belakang sebagai kepala daerah. Simulasi calon wakil presiden. Sementara itu di segmen calon wakil presiden, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadi sosok dengan elektabilitas tertinggi di bursa calon wakil presiden atau cawapres dengan perolehan elektabilitas 19,1%. Sandiaga Uno mengalahkan Anies Baswedan yang mendapatkan elektabilitas 11,7% serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memperoleh elektabilitas 7,9%. Popularitas Capres. Spektrum Politika Institute menilai peluang Ganjar dan Anies semakin besar karena popularitas dan tingkat penerimaan masyarakat kepada mereka masih bisa ditingkatkan menjelang pemilu 2024. Saat ini, popularitas Anies Baswedan justru lebih unggul karena mencapai 86,1%, sedangkan Ganjar hanya mencapai 71,1%. Sementara tingkat penerimaan terhadap Anies Baswedan sebesar 60,5% dibandingkan dengan Ganjar Pranowo mencapai 52,4%. Sedangkan tingkat popularitas Prabowo Subianto sangat tinggi mencapai 93,1% dan tingkat penerimaan masyarakat sebesar 65,3%. Menariknya, jika dilakukan simulasi dua nama dari 3 calon presiden di urutan teratas ini, elektabilitas Prabowo Subianto memang masih unggul dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Angka elektabilitas Prabowo versus Ganjar adalah 42,1% versus 33,3%, sedangkan Prabowo versus Anies adalah 40,4% versus 28,9%. Sementara elektabilitas Ganjar versus Anies adalah 34,5% versus 37,4%.
Barangkali dari hasil survei Spektrum Politika Institute di atas bisa menjadi peta bagi para pendukung atau relawan masing-masing kandidat. Saya mencatat sejak bulan Oktober 2020, hasil survei dari berbagai lembaga survei selalu konsisten. Terdapat 3 nama yang terus bersaing secara ketat: Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Bagaimana menurut Anda hasil survei di atas?